Bacaan dari Kidung Agung. Dengarlah, itulah kekasihku. Lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku itu laksana kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku angkat bicara, katanya kepadaku, "Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah sudah musim memangkas. Bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pokok anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian di lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab suaramu sungguh merdu dan jelita nian parasmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Petiklah kecapi baik-baik, mengiringi sorak dan sorai. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Bersorak-soraklah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Immanuel, Engkaulah Raja dan Pemberi hukum. Datanglah dan selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya,
Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari Minggu kemarin kita mendengarkan Injil yang sama. Hari Minggu kemarin kita merenungkan bahwa peristiwa kunjungan membawa dua makna. Yang pertama, sharing iman, berbagi kegembiraan supaya dilipat gandakan, berbagi kesedihan supaya dimudahkan, dan mendapatkan jalan keluar yang baik. Dan yang kedua adalah bahwa perjumpaan dua saudara, peristiwa kunjungan itu terarah pada memuji kemuliaan Tuhan. Dua hal ini menjadi keutamaan yang bisa kita laksanakan dalam hidup harian kita, bahkan ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara kita untuk berbagi pengalaman, dan pada ujungnya adalah memuji, memuliakan Allah. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana orang percaya berjuang dengan kepercayaannya. Bacaan harian kemarin dalam Injil kita mendengarkan bagaimana Maria mendapatkan peneguhan dari malaikat Gabriel. Kemarin dikatakan, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaknya engkau menamai dia Yesus." Maria menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dan ini adalah iman Maria. Iman Maria yang sanggup untuk melaksanakan kehendak Allah ini dalam perjalanan akan teruji dan diuji dengan berbagai macam peristiwa dan pengalaman. Dan pada akhirnya Maria menjadi bunda kita semua karena teladan berimannya. Kita memandang Maria karena kita ingin bisa memiliki iman seperti Bunda Maria. Hari ini Maria dipuji oleh Elisabet. Berbahagialah yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Dan kita tahu nanti pada akhirnya Bunda Maria diangkat ke surga dengan seluruh raganya. Kadang-kadang kita punya keinginan untuk berbahagia pada akhir hidup kita. Namun dalam perjalanan meneladan Maria inilah yang tidak mudah. Sekalipun begitu, kita tidak boleh menyerah. Kita harus berjuang terus-menerus untuk meneladan keutamaan iman Bunda Maria. Dalam beberapa hari ini kita akan merenungkan bersama hingga akhir tahun liturgi nanti tentunya. Bagaimana seorang Maria yang sanggup melaksanakan kehendak Allah, yang mendapat berita dari malaikat bahwa kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi, sehingga dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, Yesus namanya. Tapi ketika kembali ke Bethlehem untuk sensus, mencari penginapan saja tidak ada yang membukakan pintu baginya.
bisa jadi kalau kita yang mengalami, kita protes. Ini loh berita dari malaikat, aku sudah punya rekomendasi dari malaikat, yang aku kandung ini dari kuasa Allah. Masa kamu tidak memberi tempat penginapan bagiku? Begitu seterusnya, hingga peristiwa kelahiran, mengungsi ke Mesir, kembali lagi, dan dalam perjalanan bahkan kemudian sampai Maria berdiri di kaki salib Yesus dan kemudian memangku jenazah Yesus. Dalam semua hal itu, Maria tetap percaya pada kehendak Allah. Meskipun secara manusiawi ada tantangan, ada ujian, ada kesulitan. Di sini kita melihat bahwa kepercayaan itu bukan berarti membebaskan kita dari semua tantangan dan kesulitan. Tapi kepercayaan kita pada Allah yang menjadi juru selamat kita akan memberi kita kekuatan menghadapi segala sesuatu dengan setia sampai akhir. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh menaruh kepercayaan kita pada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, niscaya kita tidak akan takut, tidak akan gelisah oleh berbagai tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Kita juga tidak akan gegabah dan sembrono dalam menghadapi semua situasi. Siapa yang percaya kepada Allah, hidupnya akan berbahagia dan diselamatkan.